Bab 293. Seorang montir dengan tangan hitam penuh oli, tiba-tiba menghampiri Ricky dengan tubuh mengangguk. "Sopan. Gak apa-apa. Aku cuma mau ganti oli mobil ini." "Sudah jadwalnya," jawab Ricky. "Siap, bos. Saya laksanakan sekarang," timpal montir tersebut sambil menerima kunci mobil dari Ricky. Hai, tunggu. Enak saja dia didahulukan. Aku loh, sudah datang lebih dulu." Romi menahan kepergian montir tadi. "Mohon maaf, Pak, tapi beliau ini adalah pemilik bengkel ini. Jadi, saya dahulukan. Lagi pula hanya ganti oli. 159. Gak sampai 10 menit, ungkap sang montir. Penuturan itu bukan hanya membuat Romi melongo, tapi juga Riri. Ia yang notabene istri Ricky saja tidak tahu kalau suaminya memiliki bengkel mobil yang cukup besar. 160. Mendengar kenyataan jika Ricky adalah pemilik bengkel mobil, Romi nampak terperangah. Antara kaget juga malu bercampur menjadi satu. Padahal, dia tadi sudah merendahkan Ricky. Saat matanya masih melotot tak berkedip, seorang laki-laki parubaya dengan penampilan necis menghampiri Romi. Menepuk pundak lelaki itu hingga terperanjat. "Gimana? Mobilnya sudah diperbaiki belum? Ini sudah siang. Kalau kelamaan, bisa-bisa saya telat ke bandara," tanya lelaki itu sembari melirik arloji mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. "Maaf, bos, bengkelnya penuh. Masih antri untuk diservis," jawab Romi dengan wajah kikuk. Ujung matanya melirik pada Riri dan Ricky yang masih berada di sana. "Cepetan pokoknya. Dalam waktu 1 jam harus sudah selesai," timpal lelaki itu lagi tegas. Ia hendak berbalik dan berjalan menuju kursi tunggu, tapi keburu dihampiri Ricky. "Permisi, Pak," sapa Romi sopan. "Kebetulan saya pemilik bengkel mobil ini. Saya mau meminta maaf atas keterlambatan pemeriksaan mobil Bapak karena banyaknya antrian. Tapi pihak kami pasti mengusahakan agar perbaikan mobilnya bisa selesai dengan cepat dan tepat. Silakan Bapak bisa kembali menunggu dengan nyaman. Bisa sekalian ngopi atau ngeteh," lanjut Ricky. "Wah, ternyata saya ketemu langsung dengan owner bengkel mobil ini. Kebetulan saya langganan servis mobil di sini. Hanya saja, biasanya sopir lama saja yang datang. Sekarang sudah resign dan diganti dengan sopir saya yang baru," timpal lelaki yang mengenakan jas hitam itu. "Salam kenal, Pak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan pelanggan setia di sini. Semoga pelayanan kami memuaskan. Jika ada kendala, jangan lupa hubungi nomor kontak yang tertera." Ricky menunjuk banner yang terpasang di depan sana. "Selama ini saya cukup puas, terima kasih," balas lelaki tersebut. "Syukurlah. Silakan." Ricky memberi kode sopan dengan tangan agar lelaki itu kembali menunggu di kursi yang sudah disediakan. "Romi, jangan lupa diperhatikan itu mobilnya," titah lelaki itu pada Romi. "Siap, bos." Romi mengangguk serba salah. Sungguh ia merasa sangat malu di hadapan Riri dan Ricky karena ketahuan jika dirinya lah yang hanya sebatas sopir. "Oh. Jadi sekarang cuma jadi sopir ya, Mas? Pantas sudah cerai lagi. Pasti istri barumu gak mau diajak hidup susah. Apalagi punya suami cuma sopir," sindir Riri menohok. Bukan maksud menghina atau merendahkan, tapi ingin membalikkan ejekan yang dilakukan Romi tadi pada Ricky. "Gini-gini juga aku ayahnya Siva.
Kasih sayang ayah kandung gak akan sebanding dengan ayah sambung, timpal Romi begitu percaya diri. Astagfirullah. Sebelum bilang seperti itu, harusnya Mas sadar diri. Mas gak berkontribusi apapun pada Siva, mau itu saat dia ada dalam kandungan ataupun sudah lahir. Jadi stop merasa kalau Mas adalah ayah yang baik untuk Siva. Mas cuma titip Ben. Selain itu tidak ada, timpal Riri penuh penekanan. 161. Bos, silakan. Sudah beres. Montir tadi menghampiri Ricky dan menyerahkan kembali kunci mobil. Terima kasih, ya. Saya pergi dulu. Layani konsumen sebaik mungkin, timpal Ricky. Sayang, aku sudah selesai. Ayo. Ricky merangkul pinggang Riri di hadapan Romi. Bahkan Ricky sengaja sedikit menarik pinggang istrinya itu agar semakin rapat dengannya saat hendak menghampiri mobil. Romi hanya bisa melongo sambil menahan perasaan gondok di dada. Marah, cemburu, menyesal, semuanya bercampur menjadi satu. Wanita yang begitu sabar saat menjadi istrinya itu, kini telah dimiliki orang lain. Sementara dia kembali hidup sendiri karena tak tahan memiliki istri seperti Mia. Bahkan, Bu Riana selaku ibunya Romi pun dibuat kena mental oleh kelakuan menantu keduanya itu. Menantu yang tak pernah ingin ikut membantu pekerjaan rumah. Bahkan urusan bayi pun, diserahkan sepenuhnya padanya. Hingga wanita parubaya itu kelelahan dan kewalahan. Sementara Ricky dan Riri, kembali melanjutkan perjalanan menuju dokter yang ingin dituju sedari awal. Mas kenapa gak bilang sama aku, kata Riri setelah cukup lama memendam unek-uneknya. Bilang apa? Tanya Ricky keheranan. Itu, tentang Mas yang punya bengkel mobil, balas Riri sejujurnya. Kini, ia paham, kenapa suaminya itu seolah begitu enteng setiap kali mengeluarkan uang. Dari besarnya bengkel mobil yang bisa dilihat dari luar saja, sudah diperkirakan omsetnya bisa mencapai ratusan juta sebulan. Memang harus ya. Kamu kan gak nanya aku punya apa saja. Timpal Ricky sambil terkekeh pelan. Gak harus sih, tapi akan lebih enak lagi kalau sama-sama terbuka. Jadi aku gak akan bertanya-tanya, Mas punya uang dari mana untuk memenuhi tanggungan keluarga Mas yang sekarang jumlahnya lumayan banyak, balas Riri. Iya sih. Cuma tadinya aku bingung bilangnya gimana. Masa aku tiba-tiba bilang, aku punya bengkel loh, aku punya ini punya itu. Jadi, lebih baik ajak kamu aja langsung. Dan yang paling penting yang harus kamu ketahui, aku ingin kamu fokus ngurusin aku dan anak-anak. Sementara untuk urusan nafkah apapun itu, biarlah aku yang pikirin, timpal Ricky. Kalau Mas sendiri sudah punya usaha, kenapa masih bekerja di keluarga Adiputra? Tanya Riri penasaran. Bagiku, bekerja di keluarga Adiputra itu sebagai bentuk pengabdian dan rasa terima kasihku. Lagi pula, kami juga sudah seperti keluarga. Dan ilmu-ilmu bisnis yang aku dapatkan juga tak lepas dari bimbingan dari bos besar, ungkap Ricky. Dulu, waktu muda, aku senang sekali dengan dunia otomotif. Saat aku merasa memiliki modal yang lumayan, aku pun membangun bengkel mobil tadi. Awalnya sederhana tapi kemudian semakin berkembang dan semakin besar, alhamdulillah, lanjut Ricky. Aku salut sama Mas. Begitu pekerja keras dan tak pantang menyerah, ujar Riri dengan tatapan kekaguman yang semakin meningkat. Aku sudah bekerja begitu kerasnya puluhan tahun ini. Gak mungkin hadiahnya biasa-biasa saja. Ternyata hadiahnya memang Masya Allah sekali. Dikaruniai istri sepertimu,
timpal Ricky yang juga kagum dengan sang istri. Yang sejak awal menerima keadaan Ricky apa adanya. Aku gak sebaik itu. Hanya sedang berusaha menjadi lebih baik. Padahal Mas tahu sendiri. Dulu aku. Sebaik-baik manusia adalah yang mau berubah menjadi lebih baik. Dan asal kamu tahu, Allah lebih mencintai pendosa yang bertaubat daripada orang saleh yang tak pernah merasa salah. Jadi, gak perlu bahas masa. 162. Lalu, ya. Karena yang penting, sekarang, besok, dan masa depan, potong Ricky bijak. Riri mengangguk haru. Terima kasih banyak, katanya parau. Sama-sama. Sini. Ricky merangkul pundak Riri agar bersandar di bahunya. Sebelah tangannya digunakan untuk memegang setir, sementara satu lagi menggenggam tangan Riri. Jangan nangis, sebentar lagi sampai. Entar sama dokternya dikira kita abis berantem, tutur Ricky menggoda sang istri yang matanya memang sudah berkaca-kaca. Ish. Padahal lagi terharu juga. Riri memukul gemas lengan sang suami. Membuat Ricky malah tertawa renyah melihat raut wajah sang istri. Mereka akhirnya sampai di RS. Keduanya berjalan bergandengan tangan memasuki bangunan. Tak perlu lama menunggu antrian karena Ricky sudah melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Pun ia sudah cukup dekat dengan dokter langganan Nuri dulu. Dokternya sendiri pun sudah paham tentang kondisi Ricky yang menikah atas amanat mendiang Nuri dulu. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Pak Ricky. Bagaimana kabarnya sekarang? Sapa dokter tersebut saat Ricky dan Riri memasuki ruangan. Alhamdulillah baik, dok, jawab Ricky. Alhamdulillah, saya turut senang. Dari wajah Pak Ricky saja sudah terlihat lebih fresh, balas dokter tersebut sambil tersenyum. Iya, dok. Sekarang saya berusaha berdamai dengan keadaan dan mengikhlaskan masa lalu, timpal, XC. X Ricky. Benar sekali itu. Memang harus seperti itu. Karena apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan. Dan kita harus cari satu saja alasan kenapa kita harus tetap bahagia menjalani hidup. Salah satunya mensyukuri orang-orang yang berada di sekeliling kita, timpal dokter bijak. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Apa Pak Ricky dan istri mau memeriksakan kehamilan? Tebak dokter tersebut. Mengingat pernikahan Ricky sudah lebih dari sebulan lamanya. Bahkan hampir sebulan setengah. Kehamilan? Tentu saja tidak, dok. Dokter tahu sendiri, saya masih punya bayi yang masih kecil, sanggah Ricky. Justru saya kesini mau, Ricky nampak ragu-ragu untuk melanjutkan. Mau berkonsultasi masalah kebon, dok. Riri yang dari tadi menyimak pun melanjutkan. Seperti yang dokter ketahui, saya masih melakukan ASI eksklusif. Jadi ingin kebon yang paling aman, lanjutnya. Oh, tentu. Kontrasepsi itu ada banyak jenisnya. Salah satunya ada suntik, pil, IUD, ataupun kondom, beber dokter. Kalau pil, saya takut kelupaan. Pasang IUD juga gak berani, timpal Riri menimbang-nimbang. Kalau begitu, coba suntik saja dulu, ya. Tapi kalau tiba-tiba merasakan efek samping seperti mual, sakit kepala yang hebat, untuk kedepannya jangan dilakukan lagi. Kita cari opsi lain, saran dokter. Baik, dok, balas Riri mengerti. Riri pun diminta untuk berbaring di atas bed, lalu bersiap untuk disuntik oleh dokter tersebut.
Ia sedikit meringis saat jarum itu mulai dituskan ke dalam kulitnya. 163. Selesai. Silakan kembali duduk. Titah dokter. Dokter wanita berjilbab putih itu fokus menulis dalam sebuah kartu. Ini jadwal untuk suntik berikutnya. Itu juga kalau dirasa cocok ya, lanjutnya sembari menyerahkan kartu tersebut. Baik, dok. Terima kasih, timpal Riri saat menerimanya. Maaf, dok. Apa? Setelah ini sudah bisa. Ricky garuk-garuk kepala kikuk. Malu sebenarnya bertanya hal demikian, tapi demi keamanan ia mengesampingkan rasa malu itu. Dokter tersebut mengulum senyum seolah mengerti kemana arah pertanyaan Ricky. Tunggu beberapa hari dulu sampai obatnya bereaksi ya, Pak. Sabar. Karena kalau langsung digas sekarang, masih besar kemungkinan untuk hamil. Ditahan dulu, jawab dokter. Tapi kalau misalnya sudah benar-benar gak tahan, bisa pakai pengaman dulu sambil menunggu obatnya bereaksi. Lanjut dokter memberi solusi. Ricky mengangguk kikuk. Sementara Riri yang duduk di sampingnya menahan senyum. Nasib-nasib. Menunggu lagi dan lagi, keluh Ricky saat keduanya sudah kembali memasuki mobil. Sabar, Mas. Kata dokter juga sabar. Tahan dulu. Timpal Riri sembari tersenyum lebar. Selama ini aku sudah sangat sabar. Sabar sekali malah, balas Ricky apa adanya. Tapi tadi kan dokter memberikan opsi lain, lanjut Ricky dengan mata berbinar. Apa? Tanya Riri. Pakai pengaman dulu, jawab Ricky. Nanti kita mampir ke apotek ya, lanjutnya bersemangat. Mas yang beli sendiri. Aku gak mau, malu, titah Riri. Baiklah. Demi, balas Ricky pendek. Demi apa? Riri mendelik menahan tawa. Demi cintaku padamu, timpal Ricky dengan senyum lebarnya. Gombal. Riri kembali mendelik. Kali ini diikuti rona kemerahan di kedua pipinya. Benar saja, tak berselang lama, mobil Ricky berhenti di sebuah apotek. La kemudian turun dan membeli balon seperti tujuannya. Dapat, katanya sambil memamerkan benda berbungkus merah tersebut pada Riri. Riri geleng-geleng kepala melihat tingkah sang suami. Padahal kemarin-kemarin, suaminya itu masih dingin bak es batu yang sulit sekali mencair. Masih sangat kaku bak kanebo kering yang lama tak kena air. Masih sangat cuek seolah keberadaan Riri di hidupnya sama sekali tak berarti. Tapi kini, keadaan berubah seluruhnya. Kehidupan pernikahan mereka terasa jungkir balik dari sebelumnya. Penuh cinta dan gombalan. Bahkan tingkah Ricky pun lebih terlihat seperti anak-anak yang mulai menunjukkan sisi manjanya. Ternyata benar, di saat hati mulai dilanda ketakutan akan kehilangan seseorang, apapun mampu dilakukan. 164. Apalagi Ricky yang sudah sangat kenyang arti kehilangan. Ia hanya tidak ingin kembali dirundung penyesalan akibat terlambat menghargai. Dari mana, Mbak? Riri sedikit gelagapan saat mendapati Raya ada di rumahnya. Ia bingung mau menjawab apa. Tentu saja malu andai mengatakan yang sejujurnya. Kata Bidarmi mau ke dokter ya. Kenapa? Tanya Raya lagi. Dia sedang menemani Siva yang sedang merangkak ke sana kemari. Abis periksa aja, Rai. Kemarin kan pingsan, biar makin yakin gak apa-apa. Ricky yang muncul di belakang Riri, mewakili untuk menjawab. Udah mulai libur kuliah ya? Lanjut Ricky mengalihkan obrolan. Iya, sudah mulai libur. Tinggal fokus bikin daftar undangan,
fitting baju pengantin, sama perawatan. Abis itu dipingit deh. Kata kakek gak boleh keluar rumah, jawab Raya antusias. Wah, sibuk sekali pengantin satu ini, ujar Riri sambil tersenyum lebar. Oh iya. Ibu bapak kapan kesini ya? Lanjut Riri. Kayaknya nanti kalau sudah dekat. Toh acaranya masih seminggu lagi. Kecuali mau berlama-lama di sini, nemenin cucu. Iya gak, cantik? Kangen nenek gak? Raya meraih Siva yang merangkak ke dekatnya kemudian mencifminya gemas. Sayang, aku lanjut bekerja, iya. Kata Riki pada Riri. Aku antar dulu Mas Riki ke depan ya. Kata Riri pada Raya. Ia bergegas melangkah cepat menyusul sang suami ke teras. Mas pulangnya jam berapa? Tanya Riri. Sejak menikah dengan Riki, kepulangan lelaki itu adalah hal yang paling ditunggunya setiap hari. Kemungkinan telat, soalnya barusan kepotong waktunya. Masih ada beberapa hal yang harus beres hari ini, timpal Riki. Tapi aku usahakan gak pulang terlalu malam. Soalnya aku juga pasti kangen sama kamu. Gak sabar pengen buru-buru pulang. Dandan aja yang cantik, ya. Dan pastikan anak-anak sudah tidur saat aku pulang nanti. Oke. Riki mengedipkan sebelah matanya pada Riri. Sementara Riri langsung merona dengan senyum tertahan. Hati-hati, katanya. Oke. Aku berangkat, ya. Riki memeluk Riri lalu mencium kening. Saat pelukannya dilepaskan, ia sempat mengecup bibir sang istri sekilas. Sampai akhirnya ia berbalik dan berjalan menuju mobil. Dah. Riri melambaikan tangannya saat mobil Riki keluar dari halaman. Jaga suamiku ya Allah. Lindungi dia dimanapun dia berada, lirih Riri. Rasa cintanya yang semakin besar pada sang suami, menimbulkan ketakutan tersendiri dalam hatinya. Takut suaminya itu pergi meninggalkan dirinya dan kebahagiaannya akan kembali terenggut. 165. Bagi Riri, kebahagiaan yang sedang ia rasakan kini, tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan menjadi istri Riki yang dari dulu diam-diam disukainya pun tak pernah terbersit di pikiran. Dari seorang ibu beranak satu dan dalam sekejap jadi ibu beranak tiga pun tak pernah terbayang olehnya. Namun, apapun takdir yang menimpanya sekarang, Riri merasa sangat bersyukur. Lah juga menjadi jauh lebih bahagia. Siva pun tak lagi kehilangan sosok ayah seperti dulu-dulu. Cie. Berseri banget wajahnya. Bau-bau bunga yang bermekaran, goda Raya saat Riri kembali memasuki rumah. Kayak yang gak pernah jadi pengantin baru aja. Lupa ya, gimana wajahmu dulu pas lagi jatuh cinta. Merah terus kayak jambu air, timpal Riri sembari tertawarnya. Sekarang juga masih pengantin baru. Masih malu-malu juga kalau lagi berduaan, balas Raya. Nah, tuh tahu. Timpal Riri. Aku ke kamar dulu, ya. Lihat Naufan, lanjutnya. Ia bergegas melangkah menuju kamar bayi yang sedang ditunggui Bidarmi. Begitu memasuki kamar, Riri mendapati Bidarmi sedang menggendong bayi tersebut. Kenapa, Bi? Tanya Riri. Gak tahu, Mbak. Tiba-tiba rewel. Udah dikasih susu, tapi gak mau diletakkan di tempat tidur. Maunya digendong terus, timpal Bidarmi. Ya Allah. Kalau gitu Bibi istirahat dulu, ya. Biar aku gantiin gendong. Mumpung Siva lagi ditunggui Raya, balas Riri. Ia mengambil alih Naufan dari tangan Bidarmi.
Kemudian membawanya ke ruangan depan agar tak terlalu pengap terus-terusan berada di kamar. Rewel ya, Mbak. Soalnya pas aku datang juga, Naufan lagi nangis, kata Raya. Iya, kenapa ya? Apa perlu dibawa ke dokter? Tanya Riri khawatir. Tapi tadi aku pegang badannya gak panas. Terus nangisnya juga cuma pas diletakkan di tempat tidur aja. Kalau digendong, anteng. Tidur lagi malah, timpal Raya. Iya sih. Wajar kayaknya ya, soalnya Siva juga dulu gitu kan. Pernah melewati masa-masa rewel kayak gitu. Serba salah maunya apa, balas Riri. Iya, bener. Malah aku juga kan suka ikut begadang buat gantian gendong Siva, timpal Raya. Riri mengangguk membenarkan. Ia ingat dengan jelas, masa-masa anak rewel seperti itu adalah momen yang sangat menguras tenaga dan kesabarannya. Dirinya dibuat tak bisa berkutik. Tak bisa mengerjakan apapun kecuali ada orang yang gantian menggendong Siva. Dan kini, Riri kembali mengalami hal serupa dari Naufan. Padahal kemarin-kemarin, bayi lelaki itu termasuk bayi yang begitu anteng dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk tidur. Semoga rewelnya gak keterusan, harap Riri. 166. Kalau nanti malam butuh bantuan, telepon aku aja, Mbak. Kan sudah libur kuliah ini, tawar Raya. Gak enak sama Reyhan. Posisimu dulu sama sekarang kan beda. Dulu, kamu masih sendiri, jadi bebas. Kalau sekarang sudah ada suami. Masa iya digangguin? Apalagi malam-malam, balas Riri. Tapi Mas Reyhan gak mungkin keberatan kok, Mbak, timpal Raya. Aku tahu, dia kan baik. Kamu juga. Cuma akunya yang gak enak. Apalagi kalian akan menggelar pesta resepsi. Jadi harus jaga kesehatan dari sekarang, balas Riri. Baiklah. Semoga saja Mbak Riri bisa ngatasinnya ya, tukas Raya. Ia sejujurnya ikut kasihan melihat Riri yang harus mengurus 3 orang anak sekaligus. Apalagi jarak Siva dan Naufan yang usianya tak berbeda jauh. Jangan khawatir, ada Bidarmi. Mas Riki juga suka ikut bantu kalau ada di rumah, timpal Riri. Raya mengangguk kecil. Setelah hari hampir sore, ia bergegas pulang. Tak tega sebenarnya karena Naufan masih rewel dan belum bersedia diturunkan dari gendongan. Hingga Riri dan Bidarmi terus-terusan bergantian untuk menggendong. Ketika Riri disibukkan dengan Siva yang terkadang ingin menyusu ataupun ingin digendong juga, Naufan dipegang dulu oleh Bidarmi. Jika sudah selesai mengurusi Siva, barulah kembali memegang Naufan. Begitu terus hingga malam menjelang. Tidurlah, Bi. Temani Naufal, kasihan, kata Riri. Tapi Mbak Riri. Bidarmi menatap Riri tak tega. Gak apa-apa. Insya Allah malam ini gak rewel. Lagi pula Siva juga sudah tidur, timpal Riri. Baiklah, Mbak. Kalau butuh bantuan, panggil saja Bibi, pinta Bidarmi. Riri mengangguk. Ia masih menimang-nimang Naufan yang belum lama diberi susu. La juga mencoba meletakkan Naufan yang sudah tidur dengan sangat nyenyak ke dalam boks bayi. Nyatanya, baru saja badan mungil itu menempel pada tempat tidurnya, bayi itu kembali menangis. Astagfirullah. Riri bergumam pelan kemudian kembali menggendong Naufan. Kesabarannya sebagai seorang ibu memang benar-benar diuji saat dihadapkan pada situasi seperti ini. Tak heran, banyak ibu-ibu baru yang sampai mengalami baby blues karena mengurus bayi memang sangat melelahkan.
Tak tahan dengan mata yang sudah sangat berat, Riri pun naik ke atas tempat tidur. Dia meluruskan kedua kakinya yang pegal lalu bersandar pada kepala Ran 4 nanogram. Ketiduran. Saat jarum jam menunjuk ke angka 9 malam, Ricky pulang. Ia tak perlu repot-repot mengganggu penghuni rumah agar dibukakan pintu. Karena sejak menikah dengan Nuri, dia sudah terbiasa membawa kunci cadangan. Dengan berjalan mengendap, Riri memasuki rumah. Takut mengganggu keluarganya yang mungkin saja sudah tidur. Ia sempat bersih-bersih dan berganti baju di kamarnya sebelum beranjak menuju kamar Riri dan anak-anak. Suara senyap yang terdengar dari luar kamar, membuat Ricky berpikir jika orang-orang yang ada di dalam kamar itu sudah terlelap. Anggapannya memang benar. Hanya saja, Ricky sempat tertegun saat mendapati Riri yang tertidur dengan posisi masih menggendong Naufan.